ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Perpuluhan keempat ini kita mendoakan pemerintah pusat dan daerah agar membuat peraturan perundangan yang berkeadilan baik bagi para buruh dan tenaga kerja serta bagi para pengusaha, supaya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak terjadi persoalan-persoalan yang mempertentangkan mereka, dan mampu bekerja sama dalam mengatasi krisis pengangguran dan menghindarkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di tengah krisis ekonomi karena pandemi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.
Selamat sore para suster, bapak, ibu, serta kaum muda yang terkasih. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini adalah hari Minggu ke-6 dalam masa Paskah. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali diingatkan bagaimana Allah Bapa yang menghendaki agar manusia mencinta dan mengasihi tanpa syarat. Bapa yang menghendaki kita belajar dari putranya Yesus yang juga memberikan dirinya tanpa syarat apapun kepada umat manusia. Maka marilah di awal perayaan ini kita menyadari seringkali kita sebagai umat manusia yang mengaku diri beriman jatuh pada syarat-syarat yang ingin kita kehendaki atau terjadi pada kita. Mari hening sejenak, kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari semua kerapuhan, kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat
keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, ada satu cerita yang pernah saya baca. Ada seorang turis, dua, tapi waktunya berbeda. Ada turis yang datang ke Indonesia, dan kemudian ketika dia berangkat dari sebuah kota menuju kota sebelahnya, dia berjumpa dengan seorang penganggur. Dan di tengah jalan, dia bertanya kepada si penganggur, si orang tadi, Pak, numpang nanya, dalam bahasa yang nggak jelas itu ya, Pak, penduduk di daerah depan itu seperti macam apa? Ini orang Jepang. Terus si penganggur itu tanpa melihat ke turis tadi, dia balik bertanya, kalau Bapak tadi di kota yang sebelumnya, Bapak lihat penduduknya seperti apa? Si turis menjawab, ya, saya ketemu sama orang-orang yang tidak ramah, sama orang-orang yang tidak sopan. Lalu si penganggur tadi langsung melihat ke turis tadi, di depan Bapak juga akan ketemu orang-orang yang sama, sambil menjawab dengan jutek. Kemudian si turis yang tadi segera berlalu dengan perasaan negatif. Tak lama berselang muncul turis yang lain. Dia juga bertanya yang sama. Bapak, selamat siang. Saya mau tanya, di depan itu orang-orangnya seperti apa ya? Terus si penganggur tadi menjawab dengan pertanyaan yang sama juga tanpa melihat turis tadi. Lah kalau Bapak, kalau Mister tadi dari kota itu, apa yang Mister temukan? Orang-orang seperti apa? Si turis tadi mengatakan, "Oh, tadi saya ketemu sama orang-orang yang ramah. Mereka sangat sopan, mereka menyambut saya dengan sangat senangnya." Lalu si penganggur tadi mendangakkan kepalanya dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Mister, nanti di depan Mister juga akan ketemu orang-orang yang sama." Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau saya ambil dengan kisah ini? Apa yang dialami di masa lalu seringkali akan menjadi pengalaman kita di masa depan. Turis pertama tadi, dia menganggap bahwa orang-orang penduduk-penduduk di kota sebelumnya adalah penduduk yang tidak ramah, yang tidak sopan dan sebagainya, dan itu yang dia katakan. Berbeda dengan turis yang kedua tadi, dia justru mengalami sesuatu yang sebaliknya, bahwa dia menemukan keramahan, menemukan kehangatan. Kota yang sama, tetapi dialami oleh dua orang yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat orang yang mempunyai luka di masa lalu, dia akan membawa luka itu terus-menerus, sehingga apapun yang dia alami akan selalu dilihat dalam konteks yang buruk. Sedangkan turis yang kedua, dia mengalami, meskipun mungkin sambutannya tidak sama atau tidak semuanya baik, tetapi dia masih melihat sesuatu yang buat dia menyenangkan. Maka itu yang dia pilih untuk dibawa. Dia katakan kepada si penganggur bahwa dia menemukan orang-orang yang ramah, orang-orang yang hangat. Nah, apa yang saya sampaikan dengan kisah ini sebenarnya sederhana. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar ini, kita sudah tahu inilah inti dari ajaran Tuhan Yesus. Kita sudah berkali-kali, bahkan jutaan kali kita mendengarkan kata kasih ini. Tetapi ternyata kalau kita betul-betul memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, kita sebenarnya bisa tertawa geli
karena melihat diri kita yang masih jauh dari kata tinggallah dalam kasihku. Kata tinggal ini menjadi penting. Mengapa? Karena tadi Tuhan Yesus mengatakan, seperti aku mengasihi Bapa dan aku tinggal dalam kasih-Nya. Sehingga apapun yang Bapa kehendaki terjadi pada diri Yesus, itu dia terima dengan sukacita. Tidak pakai tapi, tidak pakai asal. Bapa menghendaki ini dia terima. Sedangkan pertanyaannya adalah kepada kita. Kalau Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita tanpa ada syarat apapun, lalu pertanyaannya bagaimana kita mengasihi sebelum kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita mengasihi sesama? Ini juga pertanyaan buat kita. Sebenarnya Tuhan Yesus itu juga bergulat dengan dirinya ketika setiap kali ada permintaan dari Bapa yang dirasa berat, tetapi dia tetap menjalankan tanpa syarat apapun. Bapa mau ini, itu yang Yesus mau. Bapa menghendaki ini, itu yang jadi kehendak Yesus. Sedangkan kita bisa merefleksikan dalam kehidupan panggilan kita sebagai orang beriman Katolik. Dalam konteks yang sederhana tentang kasih ini, begitu banyak hal yang bisa kita pilih. Nah, saya mengajak untuk merefleksikan dengan contoh-contoh sederhana. Pertanyaan saya untuk para suami yang sudah berkeluarga ya, apakah di sini ada suami-suami yang ngefans dengan istri yang cerewet? Tunjuk tangan. Suami yang ngefans dengan istri yang cerewet? Oh, enggak ada. Atau malu ya, ketahuan nanti istrinya cerewet gitu ya. Atau untuk para istri, pertanyaan saya, apakah di sini ada para istri yang ngefans dengan suami yang kasar? Tidak juga, karena takut ketahuan suaminya kasar gitu ya. Tapi pada dasarnya, baik suami maupun istri tidak suka dengan hal-hal yang terlalu buruk. Sekarang kita semua yang pernah punya orang tua, pertanyaannya juga sama. Siapa di sini yang ngefans dengan orang tua yang galak atau kejam? Setiap kali kita salah dicambuk, setiap kali kita salah digantung. Apakah ada yang ngefans dengan orang tua seperti itu? Saya yakin jawabannya tidak ada. Kalaupun ada, itu paling dia sedang bercanda atau sedang dalam keadaan tidak normal gitu ya. Sedang tidak normal. Tetapi saya yakin orang-orang atau kita menghendaki orang-orang yang menaruh cinta kasih. Kalau nggak ada istri yang cerewet, di rumah terasa sepi, maka itu yang dirindukan, meskipun jangan terlalu banyak. Di rumah itu kadang-kadang membutuhkan suara suami yang keras, meskipun jangan sering-sering, karena itu juga tidak enak. Di rumah juga membutuhkan orang tua yang tegas, tetapi tidak menjadi kejam. Ada beberapa pengalaman yang bisa saya ungkap di sini, yang ternyata menjadikan seseorang itu merekam hal-hal yang buruk dalam kehidupannya karena tidak mampu berdamai dengan situasi dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, atau kurang bisa mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, atau mengasihi orang tuanya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya kasih, tetapi kurang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada ungkapan yang seperti ini, maka muncullah luapan ketidaksukaan. Ketika muncul tanggapan seperti ini, rasa tidak suka juga muncul. Mengapa? Karena sebenarnya orang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada contoh konkret. Waktu saya di Jakarta, waktu saya kanonik, berjumpa dengan seorang putri yang ketika saya tanya, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Dia jujur mengatakan, saya tidak suka dengan ibu saya, Romo. Kaget saya. Kenapa? Saya punya rasa kecewa yang dalam. Saya anak pintar, Romo. Dia dengan bangga mengatakan itu. Tetapi kepintaran saya disertai dengan dendam yang dalam. Karena ibu saya seorang guru
dia tidak menghendaki saya punya nilai di bawah 8. Ada nilai 8 saja sudah dapat hukuman. Akibatnya dia belajar keras supaya nilainya 9, 10, 9, 10 gitu. Akibatnya apa? Setiap kali dia dapat nilai kecil, hukuman. Kecil, hukuman. Sehingga dia terpacu untuk terus belajar menjadi pintar, dan memang anak pintar. Tetapi tidak dibarengi dengan cinta kepada orang tuanya karena rasa kecewa yang dalam. Sampai dia mau menikah, dia mengatakan itu. Ada perasaan kecewa karena dia terluka dengan tindakan sang ibu yang menghendaki dia menjadi anak seperti yang dikehendaki orang tuanya. Itu satu pengalaman. Jadi dia belum berdamai karena sang ibu juga membuat hal yang sama. Ada juga seorang anak laki-laki yang membenci ayahnya. Dia pernah bermain dengan teman-temannya sampai sore, ya biasalah anak laki-laki ya, main bola sampai sore. Pas bapaknya pulang dari tempat bekerja tidak menemukan anaknya di rumah, diambil rotan, dicari anaknya di mana biasa bermain, dipanggil di depan teman-temannya, dipukul dengan rotan punggungnya sampai berdarah. Anak itu tidak hanya sakit, tapi punya malu di depan teman-temannya karena diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Dan sampai dia besar, dia tetap menaruh rasa benci karena dipermalukan di depan teman-temannya. Apakah orang tuanya salah? Anda yang bisa menjawab. Orang tua ingin anaknya pulang, tetapi mungkin caranya yang perlu dipertimbangkan. Ada juga seorang anak yang sampai dia dewasa, dia tidak bisa menaruh cinta kepada saudaranya sendiri. Mengapa? Karena dia merasa orang tuanya sudah memilih kasih, sehingga dia tidak pernah nyaman dengan saudaranya tadi. Saudara-saudari, ada begitu banyak kisah-kisah di mana orang tidak mampu menemukan cinta karena dibuat oleh orang lain. Dan terkadang orang juga kalau mau mengasihi, orang akan mengatakan, saya mau mengampuni Bapak Romo, asal, ya itu. Saya mau mengampuni dia Romo, tapi jadi ada kata asal dan kata tapi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus mengajak kita, kalau kita oleh Allah tidak dituntut menjadi kaya, tidak dituntut menjadi sukses, tidak dituntut menjadi orang-orang yang terkenal, tidak. Tetapi Allah menuntut kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Kaya bonus, terkenal bonus, orang sukses itu bonus. Tetapi Tuhan menghendaki kita dengan kata titik ya, kamu harus penuh cinta kasih. Hanya itu. Maka sekali lagi disinilah panggilan kita untuk melihat apakah saya juga membawa masa lalu yang buruk seperti turis pertama tadi, memandang orang-orang di sebelahnya itu, di belakangnya itu sebagai pribadi yang membuat saya menjadi terluka. Atau saya mau belajar seperti turis yang kedua yang berusaha memandang ada hal-hal baik. Sekali lagi, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri bukan perkara mudah, tetapi lihatlah diri kita masing-masing. Kalau saya seringkali berbicara keras kepada pasangan, saya berbicara keras kepada anak, atau bahkan anak kepada orang tuanya setelah berkeluarga gitu ya, maka lihatlah ternyata diri kita adalah pribadi-pribadi yang masih belum menemukan cinta sejati karena kita masih punya tapi dan punya asal. Saya mau mengampuni asal, saya mau mengampuni tapi, nah itu. Saya mau bekerja, saya mau melayani asal, saya mau melayani asal, tapi gitu. Jadi asal dan tapi itu menjadi tanda syarat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah dalam kasihku. Orang yang tinggal dalam kasih, dia tidak perlu mengatakan tapi atau asal. Tinggal ya tinggal saja. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang dilakukan. Persoalannya sekali lagi karena kita masih manusia, selalu ada pembenaran-pembenaran diri. Maka marilah kita juga memaknai ungkapan kasih ini seperti yang kita sudah dengarkan jutaan kali
dengan perbuatan yang baik. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu yang cukup lama tentang kata mencintai atau mengasihi sesama. Lagu ini cukup lama, bagi yang umurnya seusia saya dan di atas pasti tahu. Judulnya Cintailah Sesamamu. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, 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 kamu sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah wahai manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Apa yang dikaruniakannya. Saudara-saudari terkasih, menyadari panggilan kita untuk tinggal dalam kasih Allah, maka sekarang mari kita juga ungkapkan syahadat iman kita untuk menunjukkan diri kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu
yang telah kudengar dari Bapakku. Marilah kita manjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih. Umat menjawab, dengarkanlah umatmu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang, demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para pengungsi, semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, semoga Bapa memberkati para karyawan, karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi kita yang berada di sekitar altar ini maupun yang di rumah, semoga Bapa membimbing kita semua, agar dapat menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera, menuju kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi saudara-saudari kita yang sampai saat ini masih belum bisa berdamai dengan dirinya karena peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mengakibatkan luka dalam batin mereka, semoga karunia Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi pribadi yang sembuh. Dan semoga Allah juga mengirim orang-orang yang tepat untuk membantu mereka dalam proses-proses pemulihan diri. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut teladan Yesus Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa di surga, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu malam ini mendatangkan pembaruan bagi hidup kami dan menjadikan kami Kau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang meninggal karena wabah pandemi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami tinggal dalam kasih-Mu, dan dalam kasih-Mu itu Engkau menjanjikan kami damai yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Umat Allah yang terkasih, inilah
Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik pasangan Davis, putra dari almarhum Abdullah Kadir dan Ibu Dewi Abdullah Kadir dari Jalan Kapten Anwar Sastro, Palembang, dengan Teresia Tiffany Taslim, putri dari Antonius Tony Taslim dan Ibu Lucy Hilda Gugis, warga lingkungan Santo Agustinus. Rencana perkawinan 16 Mei 2021 di Gereja Santo Yosef, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Julius Yoki Vandianto, putra dari Yanto Vandianto dan Ibu Lindanita dari lingkungan Santa Teresia, Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat, dengan Angelina Devina Effendi, putri dari Yohanes Ruslan Effendi dan Ibu Irene Kristinawati Suciadi, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana perkawinan 22 Mei 2021 di Gereja San Frades. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Petugas liturgi, Hari Raya Kenaikan tanggal 13 Mei jam 6 sore. Lektor Florence Wiko, Pemazmur Francisca Suyono, petugas tata laksana dari OMK dan Misnara San Frades, Kor dari Kor Sisilia, organis Coki. Hari Minggu Paskah ke-7 tanggal 15 Mei jam 6 sore. Lektor Ibu Utami Dewi, Pemazmur Rainer Wira, petugas tata laksana Kor dan organis dari PDKK San Frades. Hari Minggu Paskah ke-7 tanggal 16 Mei jam 7 pagi. Lektor Dr. Swani, Pemazmur Putri Melda Samosir, petugas tata laksana dan Kor dari wilayah Lukas, organis Sari. Sesuai anjuran dari Keuskupan Agung Palembang, khusus misa tanggal 13, 15, dan 16 Mei dilaksanakan secara daring tanpa kehadiran umat. Setelah merayakan Hari Raya Kenaikan, dilaksanakan novena Pentakosta pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 Mei. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Mari kita mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga dan selamat malam. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, menegaskan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Tanggal 13 itu adalah hari kenaikan Tuhan, tanggal merah, dan bertepatan dengan perayaan saudara-saudari kita Lebaran. Maka Bapak Uskup mempertimbangkan situasi yang pasti ramai, maka diputuskan oleh Bapak Uskup tanggal 13 dan juga tanggal Sabtu dan Minggu pada perayaan itu secara daring. Maka di gereja kita juga sama, hari Kamis itu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dirayakan secara daring. Dan memang setelah kenaikan Tuhan ada novena Pentakosta. Maka nanti para saudara bisa merayakan berdoa di rumah melalui channel-channel streaming yang ada untuk berdoa novena itu. Ini yang pertama. Lalu setelah perayaan minggu depannya lagi kita akan melihat apakah ada situasi baru di Kota Palembang sehingga nanti kita tetap offline seperti sekarang ini atau tetap online, daring. Kita akan melihat pasca Lebaran, kami akan melihat kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan buku Lentera. Kalau seandainya masih ada yang ingin, nanti bisa menghubungi kami, pihak sekretariat atau beberapa teman-teman yang ada di sini.
untuk membantu karya pendidikan para frater di novisiat Gisting. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudari, saya pribadi berterima kasih kepada Anda, entah yang ada di sini atau yang ada di luar sana, saya tidak tahu, yang menjadi orang tua asuh dari anak-anak Katolik di paroki kita, yang karena keterbatasan orang tuanya dalam hal ekonomi, setia ikut dalam partisipasi membiayai anak-anak itu sampai tahun ini selesai. Saya atas nama rekan-rekan yang berkarya, yang secara langsung bertemu dengan keluarga dan anak yang dibantu setiap bulannya untuk meringankan, saya ucapkan terima kasih. Dan saya sendiri mengajak untuk tahun berikut, kalau seandainya di antara saudara-saudari masih ada yang terketuk hatinya selain yang selama ini sudah merelakan sebagian dari penghasilannya, saya mengundang Anda juga untuk ikut terlibat membantu anak-anak yang tidak mampu di paroki kita untuk menjadi orang tua asuh. Nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Ibu Yuli yang ada di sini atau teman-teman dewan yang ada di belakang kalau seandainya ada yang hatinya terketuk untuk membantu di program orang tua asuh di tahun pelajaran mendatang. Terima kasih juga kepada warga lingkungan yang membantu keluarga yang karena tunggakannya sangat besar kemudian dibantu sehingga anak yang harusnya terancam untuk tidak bisa ujian akhirnya bisa ujian. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan lingkungan dan keluarga-keluarga yang hatinya terbuka untuk membantu anak-anak ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Moga-moga ajaran kasih Tuhan Yesus itu juga bisa kita maknai bagi yang merasa terpanggil untuk bisa membantu karya pelayanan atau dalam kemampuan materi berbagi untuk anak-anak yang kurang mampu, orang tuanya susah, bisa juga terketuk hatinya. Terima kasih buat semua petugas, prodiakon, lektor, pemazmur, adik misinar, dan kur, serta organis. Terima kasih. Saudara terkasih, sekarang mari kita memohon berkat Tuhan agar panggilan kita untuk menebarkan kasih menjadi semakin berakar. Tuhan bersamamu. Allah yang berbelas kasih memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pergilah, kita diutus. Amin. Aku